Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Nabi bersabda seperti itu untuk mentahdir, memberikan peringatan agar umat beliau tidak mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam masalah ini. Kanan Habib Umar bin Hafiz. Dua-dua inilah Habib yang paling masyhur di dunia ini sekarang. Allahu Akbar. Ulama-ulama, Habib-Habib, wali-wali Allah menjejakkan kaki negeri yang itu Habib wali Allah. Itu siapa yang mengomong? Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Ketika Syekh Ali Jum'ah sedang ceramah di Al-Azhar, tiba-tiba datang Habib Umar bin Hafiz. Yang datang itu adalah waliun min awliyaillah. Tak mungkin bohong. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, yang datang سؤال في اليمن موجود ذرية النبي أم لا؟ من؟ في اليمن معروف عندنا في حبائب هذا صحيح أم لا؟ على الشيعة شيعة إذا ليس صحيح ها؟ علمي هذا الشيعة شيعة كيف رأيك حبيب عمر بن حفيظ؟ هذاك هل هو من ذرية النبي؟ لا ها؟ لا لا أوه. هذاك الحضرمي هذا الصوفية صوفية ليس إذا ليس الذرية ها؟ ليس الذرية ها؟ جزاه الله خير. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk kepada Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah, yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicela, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama, yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa. Itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Menghina dan mencela sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mencela sahabatku maka dia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Hadis riwayat Tabrani. Menasabkan diri kepada selain orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengaku keturunan seseorang yang bukan bapaknya, maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima amal wajib dan sunnahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Bahaya dari efek pembelokan nasab dan sejarah oleh kaum Habib, jika kita mau menyadarinya, sebenarnya tidak perlu menunggu di masa depan, di masa anak cucu kita. Lihatlah di masa sekarang di mana efek dari pembelokan nasab dan sejarah Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara, seorang Bahar Smith yang hanya seorang keturunan imigran berani menghina umat Islam bangsa Nusantara, bahwa jika bukan karena kedatangan moyang mereka, maka bangsa kita niscaya masih menjadi bangsa penyembah batu, pohon, dan sebagainya. Dedengkot Robitoh Alawiyah Taufik Assegaf berani berbicara di depan publik bahwa kedatangan datuk-datuk mereka adalah untuk mencetak ulama dan kiai di Nusantara, mengingkari sejarah aslinya yang tercatat di dalam kitab Al-Istisadah min Akhbarisadah, karya seorang Habib yang merupakan pelaku sejarah, yang mengatakan bahwa golongan mereka Bani Ubaidillah adalah kaum yang sengaja didatangkan untuk bekerja kepada penjajah kafir Hindia Belanda.
menjadi salah satu bukti kebesaran Allah, yaitu sangat terstruktur dalam menggariskan garis genetika setiap manusia kepada para keturunannya hingga yaumil kiamah. Dan kode genetika kaum Habib keturunan Ubaidillah terbukti sangat melenceng jauh dari genetika Sayyidina Ali yang diklaim oleh mereka sebagai leluhurnya. Kalau kode genetika Nabi Ibrahim saja JFGC8712 dan Imam Ali bin Abi Thalib adalah JFGC10500, maka apakah masuk di nalar jika keturunan dari dua tokoh mulia itu menghasilkan kode genetika GG32613 dengan seluruh downstream mutasi genetiknya? Haplopiping Nabi Ibrahim saja bisa dilakukan dengan memeriksa Y-DNA keturunannya. Maka jika Ubaidillah memang bukanlah sosok yang fiktif belaka, seharusnya Ubaidillah bisa dihaplopiping juga melalui para keturunannya.